Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat pemirsa TV Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat bertemu dalam kajian Tarjamah Quran Lafziyah, yang pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada ayat yang ke-248 dan seterusnya. Setelah kita pada malam-malam yang lalu kita sampai pada ayat 247 dari surah Al-Baqarah. Untuk itu marilah kita awali pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Kita lanjutkan kajian kita pada ayat yang ke-248. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Demikian bunyi ayat ini. Adapun arti secara lafziahnya adalah waqala, dan berkata, lahum, kepada mereka, nabiyuhum, nabi mereka. Ini masih bicara soal Bani Israel yang meminta agar diangkat salah seorang dari mereka sebagai raja untuk menghadapi musuhnya, yaitu musuh yang nanti di belakang disebut dipimpin oleh Jalut. Nah, nabiyuhum, nabi mereka, para ulama tafsir, jumhur, mayoritas menyatakan adalah Nabi Samuel. Tapi tentang siapa yang sebenarnya, wallahu a'lam bishawab, karena memang Allah tidak menyebutkan pada ayat ini. Inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda-tanda kepemimpinannya apa? Ayyatiyakum, akan datang kepada kalian. Apa yang datang? At-tabutu, tabut, yaitu peti tempat penyimpanan Taurat, yang di sini disebutkan
fihi di dalamnya, di dalam tabut itu, sakinatun ada ketenangan, mirrabbikum dari Tuhan kalian, wabaqiyatun dan peninggalan, mimma dari apa, baqiyah dan sisa peninggalan atau sisa-sisa, mimma dari apa-apa, taroka yang telah meninggalkan, alu Musa keluarga Musa, wa alu Haruna dan keluarga Harun, tahmiluhu akan membawanya tabut al malaikatu malaikat. Inna sesungguhnya fi dzalika pada yang demikian itu la ayatan benar-benar terdapat tanda lakum bagi kalian in kuntum jika kalian mukminina orang-orang yang beriman. Demikian arti lafdiyah dari ayat yang ke-248. Adapun arti secara keseluruhan adalah dan nabi mereka berkata kepada mereka, maksudnya Bani Israel, sesungguhnya tanda kekuasaannya atau kepemimpinannya adalah datangnya tabut kepada kalian yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan kalian dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi kalian jika kalian orang yang beriman. Jadi tanda bahwasanya Tolut itu memang benar-benar pilihan Allah adalah datangnya tabut yang dibawa oleh malaikat. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya Allah menyampaikan, falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yad'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Falamma maka ketika fasolat telah keluar Tolut bil junudi dengan tentaranya. Qala berkatalah dia, maksudnya Tolut. Apa perkataan beliau? Innallaha sesungguhnya Allah mubtalikum menguji kalian binaharin dengan sungai. Faman maka barang siapa syariba minhu darinya falaisa maka bukanlah
dia minni dari golonganku. Waman dan barang siapa lam yat'amhu tidak merasakannya, fa innahu maka sesungguhnya dia minni dari golonganku. Illa kecuali man orang igtarofa yang menciduk ghurfatan dengan seciduk biadihi dengan tangannya. Fasyaribu maka mereka minum minhu daripadanya. Illa kecuali qalilan sedikit minhum dari mereka. Falamma maka ketika jawazahu menyeberangi sungai tadi, huwa dia maksudnya Talut, walladina dan orang-orang amanu yang beriman, ma'ahu bersamanya, qalu mereka berkata, la taqata, tidak ada kekuatan sama sekali. Lana bagi kami, al-yauma hari ini, bijaluta menghadapi Jalut, wa junudihi dan bala tentaranya. Qala berkatalah alladina orang-orang yazunnuna yang mereka meyakini annahum bahwasanya mereka mulaqullah akan bertemu dengan Allah. Kam berapa banyak min fi'atin dari kelompok qalilatin yang sedikit, ghalabat mengalahkan fi'atan kelompok kathiratan yang banyak, biidznillahi dengan izin Allah. Wallahu dan Allah ma'as sabirin bersama orang-orang yang sabar. Demikian arti lafziyah dari ayat yang ke-249. Adapun arti secara keseluruhan adalah maka ketika Talut keluar bersama tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukan pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangannya. Ghurfah itu ini. Tetapi mereka meminumnya kecuali sedikit di antara mereka. Ketika dia atau Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Inilah bahasa akidah yang muncul dari sebagian kecil dari pasukannya Talut. Nah, selanjutnya ayat yang ke-250. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Walamma dan ketika barozu mereka menampakkan atau menghadapi
li Jaluta, kepada Jalut, wa junudihi, dan bala tentaranya. Qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh, curahkanlah, alaina, atas kami, sobron, kesabaran, wasabbit, dan teguhkanlah, aqdamana, pendirian kami. Arti aslinya, telapak kaki kami. Wangsurna, dan tolonglah kami, alal qaumi, terhadap kaum al-kafirina, yang kafir. Ini ungkapan atau ucapan dari sebagian kecil pasukan Talut ketika menghadapi Jalut. Adapun ada secara keseluruhan adalah, dan ketika mereka maju atau menghadapi Jalut dan tentaranya, mereka berkata atau berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kaki kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Selanjutnya ayat yang ke-251. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Fahazamuhum, maka mereka, Bani Israel, pasukan Bani Israel, mengalahkan mereka, tentara Jalut, biidznillahi, dengan izin Allah. Wa qatala, dan membunuh Dawud, Jaluta, Jalut. Wa atahu, dan memberikan kepadanya, Dawud, Allahu, Allah, al-mulka, kerajaan, wal hikmata, dan hikmah, wa 'allamahu, dan dia Allah mengajarkan kepadanya, mimma, dari apa-apa, yasha'u, yang ia kehendaki. Walaula, dan seandainya tidak, daf'ullahi, perlindungan Allah, an-nasa, kepada manusia, ba'dahum, kepada sebagian mereka, bi ba'din, dengan sebagian yang lain, la fasadatil ard, niscaya akan rusak bumi, walakinna, tetapi Allahu, Allah, dzu fadlin, memiliki karunia, alal alamin, atas seluruh alam. Ada berarti secara keseluruhan adalah, maka mereka mengalahkan mereka dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya, kepada Daud, kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang ia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas seluruh alam. Selanjutnya ayat yang ke-252. Akhir dari
juz yang kedua. Insya Allah esok kita akan memasuki juz yang ketiga, ya. Ini akhir dari juz yang kedua. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Tilka itulah ayatullahi, ayat-ayat Allah. Natsluha, kami membacakannya. Alaika, kepada engkau, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil haqqi, dengan benar. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, laminal mursalin, sungguh benar-benar termasuk orang yang diutus. Min di sini adalah min tab'iyah, untuk menunjukkan arti sebagian. Ya. Jadi sesungguhnya engkau, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar termasuk orang yang diutus, termasuk Rasul yang diutus oleh Allah. Adapun arti secara keseluruhan dari ayat yang ke-252 ini adalah itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar. Dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul. Demikian para ikhwan, akhwat, kisah dari perjalanan kehidupan bangsa Israel yang dimulai dari ayat yang ke-246 dan kemudian diakhiri dengan ayat 252 yang menjelaskan bagaimana kehidupan mereka yang penuh dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan perilaku jelek mereka. Mulai dari mereka tidak percaya kepada nabinya, kemudian juga tidak puas dengan pengangkatan raja yang mereka minta, kemudian bagaimana ketidaktaatan mereka kepada rajanya yang memang benar-benar pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi toh akhirnya mereka tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan itu melalui kelompok mereka yang sedikit, sehingga mereka dapat mengalahkan musuh mereka yang saat itu memang tidak ada yang bisa mengalahkan, yaitu Jalut. Akhirnya Jalut terbunuh oleh seorang anak atau seorang pemuda dari Bani Israel yang bernama Daud. Akhirnya Daud inilah nantinya akan menjadi raja, salah satu raja terbesar dari Bani Israel. Nah, inilah para ikhwan semuanya, para akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah perjalanan Bani Israel. Mari kita ambil nilai-nilai yang positif dan kemudian kita tinggalkan nilai-nilai negatif dari Bani Israel yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kisahnya diungkapkan dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan akhirnya marilah kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca
doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.